Oke, minasang welcome back to my channel Datumo Official ya. Jadi di pertemuan kali ini saya bakalan bikin video mengenai membahas perbedaan antara Chisusei sama Tokutei Gino ya. Nah, jadi antara yang lain itu proses dan sampai berangkatnya itu gimana sih antara pemagang sama ini ya Tokutei Gino. Tentunya itu sangat berbeda ya minasang. Kenapa? Karena Tokutei Gino itu lebih ketat gitu ya. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya, proses yang magang dulu ya. Jadi yang magang itu biasanya kan kita misalkan belajar di LPK nih ya minasang. Jadi kita itu prosesnya biasanya 6 bulan ya, minimalnya 6 bulan. Jadi proses 6 bulan itu pertama kita 3 bulan tes belajar dasar gitu ya, belajar dasar. Nah, selain itu kalau misalkan kita udah ada tes nih ya, kalau magang ada tes misalkan kita udah lolos ya, jadi kita nggak harus nunggu kayak misalkan ikut N4 ataupun N3 gitu ya, enggak. Jadi kalau misalkan kita baru 3 bulan atau 4 bulan nih kita ada tes mensetsu ya, terus kita lolos nih ya, jadi nggak perlu untuk ngikut N4 gitu ya. Yang penting mah kita lolos interview, udah itu aman ya dibandingkan dengan Tokutei Gino. Jadi komennya minasang di sini agak berisik karena di sini saya bikin videonya itu di deket taman, banyak anak-anak yang lagi pada main ya, deket jalan juga, jadi agak berisik. Nah, dari segi gaji juga itu agak berbeda ya minasang antara Tokutei Gino dengan pemagang. Nah, sedangkan proses pemberangkatan dari Tokutei Gino itu apa aja yang harus kita miliki ya. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki CFT A2 ya, ataupun CLPT N4 ya, itu paling minimal. Itu yang wajib kita miliki kalau kita pengen ngambil visa Tokutei Gino gitu ya. Kenapa? Karena itu udah syarat dari ketentuan pemerintah Jepang itu ya, kalau kita mau ngambil dari Tokutei Gino. Nah, kemudian kalau dari segi pembelajaran mungkin hampir sama ya, cuman kalau Tokutei Gino itu lebih ketat. Itu yang harus kita miliki, yang wajib kita miliki itu antara lain dua itu ya, CFT Basic A2 ataupun JLPT N4, itu yang paling minimal gitu ya. Nah, kemudian dari segi dari segi gaji juga di sini ada perbedaan ya minasang antara Tokutei Gino dengan pemagang gitu ya. Biasanya kalau pemagang itu maksimalnya itu 900-an atau 950 itu paling maksimal ya, tergantung dari prefekturnya juga. Nah, kemudian kalau Tokutei Gino itu biasanya lebih tinggi dibanding Chisusei ataupun pemagang ya. Biasanya minimalnya itu 950 sampai 1000 ke atas ya minasang, itu kalau kita visanya visa TG ya. Kemudian ada segi enaknya itu dari visa TG Tokutei Gino itu, jadi kita itu Tokutei Gino itu nggak harus 3 tahun ya. Kalau pemagang itu biasanya kontrak awal itu ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, tetapi kebanyakan rata-rata kalau pemagang itu yang 3 tahun ya, dibandingkan dengan Tokutei Gino itu 1 tahun. Kemudian kalau pemagang itu sebelum kontrak 3 tahun habis itu nggak boleh pindah ya lur. Jadi kalau misalkan kita 3 tahun belum habis kemudian kita pengen pindah, kita yang ada itu kena banking ataupun kena denda ya. Kenapa? Karena kontrak awal itu 3 tahun, jadi nggak boleh sebelah pihak ya. Kalau misalkan mau berhenti ataupun mau pindah itu nggak bisa kalau kontraknya belum habis gitu ya. Jadi intinya kalau pemagang itu harus ngabisin kontrak awal itu selama 3 tahun ya. Sebelum kontrak belum habis
kita itu nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kalau enaknya di Tokutei Gino itu biasanya itu 1 tahun ya, tetapi kalau ada juga yang 6 bulan itu kita bisa pindah-pindah ya lur, karena kita itu visanya visa Tokutei Gino gitu ya. Jadi kalau misalkan kita 6 bulan mau pindah juga bisa, yang penting alasannya itu kuat gitu ya, alasannya kuat buat pindah perusahaan lain gitu ya minasang. Nah mungkin itulah perbedaan dari antara Tokutei Gino dengan pemagang ya. Ada enaknya ada enggaknya juga, karena kita itu kalau buat teman-teman ya minasang, menurut saya itu mendingan langsung ngambil di visa Tokutei Gino ya. Kenapa? Karena itulah ada beberapa kelebihan dari Tokutei Gino ya, karena saya itu kan masih pemagang juga baru 2 tahun, jadi kan masih kontrak 1 tahun lagi ya, jadi kita nggak bisa pindah-pindah gitu kan. Enaknya di Tokutei Gino kan gitu, bisa pindah-pindah selama ini 6 bulan juga bisa, 1 tahun juga bisa gitu kan. Ya begitulah enaknya di Tokutei Gino. Dari segi gaji juga berbeda ya minasang. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi pengen berangkat ke Jepang atau lagi belajar ke Jepang ya, supaya bisa memikirkan mau pilih Tokutei Gino ataupun magang ya Jisusei. Itu beberapa kelebihan dari Tokutei Gino. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.